Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun yang berkaitan dengan teknologi dan juga alat-alat yang berkaitan dengan produksi konten kreatif. So kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. So buat yang belum aktif tombol notifikasinya, langsung diaktifkan ya dan pilih ke modenya yang all biar nggak ketinggalan gitu update-update terbaru. Dan ya, kali ini gue membahas sebuah produk. Sebenarnya kita dari unboxing sih, tapi di sini akan jadi sedikit pembahasan juga yang menurut gue cukup menarik untuk para konten kreator atau orang-orang yang bergerak di bidang production, terutama video production ya. Audio production juga mungkin masuk, tapi lebih ke video production menurut gue. Oke, jadi gue akan buat sedikit intro dulu. Mungkin kalian ingat kalau gue sempet unboxing produk dari Boya. Ini dia, yaitu adalah Boya BY-WM8 Pro K2. Ini adalah sebuah mikrofon wireless dengan 2 transmitter yang sekarang juga lagi gue gunakan. Silahkan kalian nilai ya suaranya seperti apa nih. Gue lagi pakai, gue tutup muka dulu karena ini bukan Sony ZV-1. Ya ini dia, dan kalian silahkan nilai bagaimana kualitas suaranya. Dan di sini kita membahas sebuah produk yang masih satu keluarga dengan sistem ini. Jadi yang gua suka di sini Boya menciptakan suatu ekosistem yang berkaitan dengan si mikrofon ini. Jadi dia menggunakan transmitter. Kalau kalian punya mikrofon wireless, kalian pasti paham ada yang namanya transmitter dan ada yang namanya receiver. Transmitter adalah yang mengirimkan sinyal dan receiver yang menerima sinyal dan biasanya langsung dimasukin ke kamera audionya. Dan di sini dia menciptakan sebuah ekosistem. Sebenarnya ini hal yang wajar karena gue udah pernah lihat juga diaplikasikan pada brand Saramonic. Tapi kayak yang kita tahu, brand Saramonic punya harga yang cukup tidak terlalu budget gitu, cukup premium lah gitu kan masuknya, walaupun masih lebih budget dari Sennheiser. Tapi mereka punya ekosistem. Dan gue suka karena gue melihat Boya dengan harganya yang sangat-sangat budget friendly juga menciptakan ekosistem tersebut. Maksudnya apa yang gue bahas dari tadi? Jadi gini, sistem wireless ini tidak bekerja hanya dengan mikrofon ini doang. Ada beberapa produk yang turut mendukung sistem kerja dari mic wireless yang sedang kita gunakan ini. Dimana pertama gue akan kasih lihat. Jadi Boya juga menyediakan sebuah handheld mikrofon yang bisa kita gunakan, yang mereka itu satu ekosistem, satu keluarga dengan transmitter dari mikrofon yang kita gunakan sekarang. Dan mungkin gue akan langsung coba biar kalian dapat contohnya ya. Oke, kita buka. Ini ya mikrofonnya. Gue juga pernah pakai jenis yang sama. Nah nih kalian bisa lihat nih, ini dia ekosistemnya. Ya, ini dia ekosistemnya, ini yang akan kita bahas hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, ada beberapa nih. Ini yang penting ini 2 sih sebenarnya. Jadi nanti kita akan bahas. Dan gue sebenarnya pernah pakai ekosistem serupa punyanya Saramonic, dimana waktu gue liputan ke Taiwan, waktu itu Computex, gue menggunakan handheld mikrofon dari Saramonic. Dan Boya menciptakan ekosistem yang sama. Walaupun build quality-nya sih sangat berbeda ya. Mungkin gue akan pegang-pegang biar kalian berasa ya. Kalau ini tuh agak plasticky gitu. Bentar. Nah ini dia, gue kasih lihat. Rasanya sangat plastik, beda banget sama yang Saramonic. Yang Saramonic tuh besi. Tapi paling nggak ya buat usage-nya kalian pakai depan kamera, orang kan nggak bakal megangin juga ya gitu. Dan ini memang di kamera akan terasa profesional. Oke, kita coba nyalain yang ini dan nanti akan kita pakai. Gue pengen lihat dulu ini bawah apa ya. Kayaknya dia pakai baterai kali ya. Oh iya, dia pakai baterai. Tadi ada baterai N-Loop ya. Wait, dia ngadepnya kemana? Oh, ini. Lucu sekali ya. Mau nih sini. Lucu banget sih. Masukin baterai kayak gini kayak. Tapi paling nggak kalau udah ditutup dia seamless ya. Tidak terlihat seperti ada tempat baterai gitu kan. Ini lucu, tapi pengaplikasiannya ya menurut gua cukup useful. Kita di A, gua B kan ya? Ini A, ini masuk nggak? A1, masuk. Sekarang kita pindah fully ke mikrofon ini. Gua akan mute yang punya gua. Dan sekarang kita moving ke suara dari mikrofon ini. Masuk Ska? Dan suara ini aja ya. Ini gua nggak ada ya. Dan ya, ini akan sangat berfungsi kalau misalkan kalian lagi meliput event atau mungkin mau wawancara orang, kalau kalian di tempat-tempat yang sangat ramai, apalagi kalau kayak event Computex atau lagi pameran kan,
Aduh, jadi kangen pameran ya, lagi pandemi gini. Tapi ya pokoknya ini bisa sangat kepake gitu kalau kalian mau wawancara atau melakukan kegiatan lainnya yang membutuhkan suara yang lebih terfokus. Kalian bisa denger ya, suara gua bulat banget sekali di sini. Harusnya sih bulat banget ya. Jadi suara asli gua harusnya cukup terdengar di sini. Suara asli yang cukup dalam gitu kan. Tapi oke, itu dia, kita akan balikin lagi. Dan ini kita matiin. Nah, kita balik ke suara mikrofon normalnya. Ini adalah salah satu contoh dari ekosistem yang tadi gue sebutin. Nah, tapi yang menurut gue sangat menarik buat kita bahas di sini adalah yang satu ini. Dan ya, ini adalah Boya BY-WXLR8 Pro. Kalian tidak perlu mengingat namanya sedetail itu. Kalau kalian lagi butuh, kalian tinggal lihat video kita, klik link yang ada di bawah, dan kalian bisa beli gitu kan. Tapi yang jelas, ini mengadaptasi mikrofon XLR kalian menjadi mikrofon wireless yang bisa diterima data audionya menggunakan transmitter audio dari mikrofon BY-WM8 kita gitu kan. Dan ini gue akan tes limitnya, kira-kira apa aja yang bisa diaplikasikan menggunakan produk ini. Tapi kita akan buka dulu. Ini ada kartu garansi, jangan sampai kita hilangkan. Menarik ya, dia ada pouchnya. Lalu kosong ya, dalam kotaknya itu ada makanannya ska doang. Dan ini dia produknya, cukup besar. Dan in terms of build quality, balik lagi karena ini Boya, gue tidak expect build quality yang bagus banget ya. Tapi ini cukup proper lah, build quality-nya cukup rapi, tapi masih sangat terasa plastik, sama kayak yang ini. Mungkin kalau buat depan kamera terlihat bagus-bagus aja gitu kan. Untuk feel-nya kalau kalian pegang ini terasa cukup murah, masih sangat plastiki gitu. Lalu ini di bagian bawah ada power dan juga mute. Memang biasanya di sini juga power dan mute tuh jadi satu tombol, bedanya ditahan sama dipencet. Lalu ini ada line in untuk jack juga. Jadi nggak harus XLR, mungkin kalian bisa bikin mic yang menggunakan jack 3,5 juga jadi wireless menggunakan produk ini. Kita akan coba. Nah, pertama gue akan coba menggunakan mikrofon handheldnya Boya. Ini dia. Gue sih I'm not a fan of this microphone ya. Terms of aesthetic, maksudnya secara penampilan gue nggak suka ya dengan mic yang satu ini. Tapi karena dia harganya cukup affordable, gue lupa harganya berapa. Tapi kalian kok bisa taruh teks di sini ya untuk harga si Boya. Oh ya, tadi tiap gue nyebutin barang kasih harganya ya kok ya. Ini karena dia cukup budget, mungkin ya produknya jadi tampangnya memang agak kurang appealing. Nggak kayak yang ini ya. Yang ini kan profesional banget ya, sangat appealing. Ini dia. Bentuknya agak lucu ya, tapi di sini build quality-nya lebih baik dari semua yang udah kita unboxing tadi. Dia menggunakan metal. Proper gitu kan. Terasa sangat kuat, cuman ya bentuknya lucu aja gitu ya. Kayak kurus gitu, tapi dari segi ergonomi enak untuk digenggam. Dan kita akan coba, dia menggunakan XLR, berarti dia tidak pakai baterai juga, power semuanya berasal dari si XLR-nya. So kita akan coba manfaatkan yang ini. Kita pasangin baterai. Oke, kita masukin baterai ke si transmitternya. Lalu powernya dia ada di sisi bawah. Kita akan nyalakan. Nyalanya, oh ya, nyala. Udah nih channel A 01. Harusnya sih belum ada audio ya Ska dari channel A karena tidak ada input apa-apa. Tapi kita coba untuk langsung colok. Apakah ada suara Ska Pitro? Ada. Dari sini? Ya. Dan ya kita mute lagi mic utama kita. Oke, sekarang suara yang kalian dengar adalah suara yang berasal dari mikrofon handheld Boya yang bentuknya lucu ini dan juga menggunakan si transmitter ini. Ini lucu banget enggak sih? Kayak piala gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah memilih saya jadi reviewer mikrofon dengan barang mikrofon terbanyak yang pernah gue review gitu kan. Jadi ya, ini cukup menarik. Ya balik lagi sih kebutuhan kalian. Kalau kalian oke-oke aja dengan estetik seperti ini ya ini jadi pilihan yang cukup menarik. Tapi gue pribadi sih kurang suka dengan estetiknya untuk di handheld ya. Mungkin kalau misalkan kita kayak shotgun mic gitu kita taruh atas gini, gue rasa sih menarik-menarik aja ya. Atau kita pakein stand gitu terus kayak gini, gue rasa sih akan menarik-menarik aja. Tapi ya itu balik lagi itu adalah keputusan kalian dan silahkan kalian nilai untuk kualitas suaranya sendiri kayak gimana. Nah,
Sekarang kita akan keluar dari, kita tetap menggunakan si ekosistem Boya ini, tapi kita keluar dari penggunaan mikrofon Boyanya. Kita akan coba produk ini menggunakan mikrofon lain. Sekarang gua akan coba cicipin menggunakan sebuah mikrofon profesional. Yaitu adalah Saramonic. My God, gue lupa namanya. Tapi ini adalah Saramonic Shotgun Microphone yang jelas ya. Dan ini yang biasa kalian temukan kalau kalian tuh bikin film gitu, film pendek atau film profesional. Dan ini yang ukurannya ekstra dahsyat ya. Ini perbandingannya, ya kan? Ini pokoknya gede banget. Gue juga pernah punya NTG 4 Plus dari Rode dan itu nggak segede ini. Ini gede banget, tapi kita akan coba kalau dia jadi wireless. Untungnya dia juga punya power di sini. Nih ya, kita bisa nyalain, dia udah nyala nih modenya. Ini ada minus 10 dB, nggak perlu. Kita coba, apakah dia menyala? Boya dan Saramonic dijadikan satu. Hey. Bagaimana Skopitro? Ada suaranya masuk? Masuk. Gue matiin dulu biar suara jelas. Dan ya, ini suara yang berasal dari Saramonic. Saramonic something namanya, gue lupa ya. Saramonic Shotgun Mic yang jelas secara wireless langsung diterima oleh receiver dan langsung masuk ke kamera. Jadi kalau kalian bikin film pendek gitu kan, lalu kalian pakai boom arm tersebut, boom mic tersebut bisa kalian bikin wireless gitu kan, segini. Tanpa kabel, tanpa ribet, kita bisa menggunakan boom arm gitu. Jadi si audio man yang megangin mikrofonnya juga nggak kerepotan gitu. Udah nggak ada kabel-kabel, semuanya wireless dari sini aja gitu. Oke, so far menurut gue penggunaannya di sini udah membuat barang ini menurut gue worth it untuk dipertimbangkan ya. Dan ya itu cukup menarik, apalagi kalau kalian produksi pakai banyak mic gitu kan, kalian pakai transmitter tuh gue rasa akan mantep banget gitu. Dan kalian fleksibel buat naruh kemana aja tanpa harus mengkhawatirkan panjang kabel XLR kalian, karena pakai ini udah jadi wireless. Gila sih, ini keren banget. Dan ada satu lagi penggunaan yang gua kepo, yaitu menggunakan mikrofon kondenser seperti ini ya. Jadi kita ala-ala podcast. Gua nggak tahu apakah dia akan work. Setahu gua mikrofon kondenser kayak gini bakal membutuhkan phantom power, tapi gua nggak tahu juga apakah dia butuh, apakah dia mengeluarkan phantom power, gue nggak tahu. Tapi yang jelas di sini kalian literally melihat gue melakukan pengetesan real use-nya secara langsung tanpa gue tes terlebih dahulu. Jadi ini bener-bener gue baru pertama kali ngecek. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya sorry gitu kalau tidak berfungsi. Tapi gue expect dia berfungsi dengan baik. Nggak masuk suaranya, nggak ada. Oke, jadi pengetesan pada mikrofon kondenser ini tidak membuahkan hasil. Jadi dia tidak berfungsi ya. Nah, gue nggak tahu nih apakah dia membutuhkan power lebih mungkin kayak phantom power atau bagaimana. Sebenarnya ini gue ngambil dari gudang banget sih ya. Udah terbungkus gitu kan, udah bener-bener jarang dipakai. Jadi gue nggak tahu dia masih working properly atau enggak. Tapi terakhir sih gue pakai sound card. Terakhir kita pakai sound card ini masih work oke ya. Jadi ya gue agak kepo. Mungkin gue akan running sedikit settingan di sini. Kita cari. Oke, ini adalah kotak si Altron ya. Dan kalian bisa lihat di sini ada sedikit info, dia membutuhkan power requirement 48 volt phantom power supply. Jadi buat yang kepo atau belum tahu gitu, biar gua kasih tahu sedikit, ada beberapa mic yang membutuhkan power karena tidak ada baterai di dalamnya. Dia butuh power dari eksternal, dari XLR-nya, entah itu dari switcher atau mungkin transmitter dan lain sebagainya. Dan dia membutuhkan berarti minimal 48 volt phantom power untuk berfungsi, dan dia tidak berfungsi di sini. Jadi gue mungkin bisa menyimpulkan kalau si device ini tidak mendukung phantom power. Tapi kesimpulan gue belum sepenuhnya benar karena kita belum ngetes di mikrofon lainnya. So gue udah mengambil mikrofon lain. Ini kita taruh. Gue tadi dari gudang bawah ya, jadi agak lelah. Gue mendapatkan Boya BY M800. Memang ST Media itu udah kayak mangdu gitu kan. Jadi gue tinggal ke bawah, buka gudang, otak-atik, dan ada mikrofon gitu kan. Lalu ya ini dia mikrofonnya. Oh, ini mikrofon yang sudah diakalin zaman live stream ya. Kalian bisa lihat dia terluka.
Nah, yang menarik di mikrofon Boya ini, kalian bisa baca ya, dia power requirement-nya itu hanya 24 volt atau 48 volt phantom. Jadi dia tidak mewajibkan kita menggunakan phantom power 48 volt. Jadi di power terendahnya dia ada 24 volt. Jadi ada sedikit kesempatan yang berbeda agar mikrofon ini bisa berjalan dengan baik, berbeda dengan si Altron ini. Sebenarnya ini produk-produk yang menurut gue menarik. Oke, jadi gue ngetes lagi pakai Boya di sini dengan power minimal 24 volt dan dia tidak bekerja. Dan memang nggak nyala ya, bukan sinyalnya nggak ditangkap tapi nggak nyala karena di sini dia biasanya ada indikator gitu ya, ada LED indikator dan di sini tidak ada yang menyala sama sekali. Cuma gue nggak tahu nih ya, balik lagi apakah mic-nya yang rusak. Tapi gue yakin sih terakhir kita ini sih sehat ya. Yang ini stand-nya aja kan yang bermasalah. Dia tidak work pada mikrofon-mikrofon yang membutuhkan power tambahan. Entah itu 24 volt atau phantom power 48 volt. Tapi balik lagi dengan semua yang kita coba tadi nih, dengan ini nih dua, dia work dengan cukup baik. Kita coba tadi DT mana Ska? Kita mau coba line in ya, jacknya. Kita coba ya, kita akan coba pakai mic ini apakah bisa jadi wireless gitu. Kalau jack itu nggak butuh sekompleks barang ini sih, karena kalau misalkan kita biasanya pakai mikrofon yang pakai jack, buat jadi wireless bisa pakai transmitter normal kayak gini, karena dia kan line in-nya juga menggunakan jack 3,5. Oke, kita coba nyalain. Set. It should be work. Dia tidak work. Coba kalau gua masukin ini, it's work. Ini nyala ya. Ya kalau pakai ini nyala, tapi coloknya bukan ke line in ini juga, ke bagian mikrofon. Kalau yang ke line in tadi nggak nyala. Jadi gue kepo sih sebenarnya kalau port line in tuh buat apa ya kalau di produk-produk ini. Gue sebagai reviewer agak bodoh juga, tidak tahu ya. Tapi ya itu anomali yang perlu gue pelajari lebih lanjut mungkin. Tapi yang jelas ya itu dia tidak. Oke. So, jack 3,5 tidak work di sini. Jadi gue nggak tahu ini line in buat apa, atau mungkin butuh mic yang pakai power sendiri juga. Ini juga sebenarnya pakai power sendiri, jadi gue nggak tahu kenapa dia tidak work. Oke, jadi mungkin itu aja sedikit wrap up. Tadi kenapa dia sempat nggak work di sini ya? Cuma setelah di restart dia langsung work lagi properly. Mungkin karena tadi kita cabut colok dengan mikrofon lainnya yang membutuhkan power besar. Tapi setelah gua coba lagi, ternyata masih nggak bisa menggunakan condenser either yang harus phantom power atau yang bisa 24 volt. Dua-duanya tidak berjalan gitu kan. Jadi memang bukan itu peruntukannya gua rasa. Tapi paling nggak kita tahu fungsi dari barang ini ya. Dan ya mungkin bisa bermanfaat buat kalian yang tadi gue bilang pengen pakai mic shotgun atau pengen handheld mikrofon wireless yang cukup budget. Pasangan antara dua ini gue rasa bisa jadi pilihan yang cukup tepat juga. Itu dia sedikit testing dari kita. Jadi kalian benar-benar melihat real world reviewnya. Gue belum coba apapun sebelum video ini dibuat dan ya ternyata kayak gitu kesimpulannya. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Walaupun gue sebenarnya di akhir video ini agak kecewa karena tidak bisa pakai kondenser. Sedih sekali, padahal kayak keren banget gitu. Kayak kondenser nyala gini. Dan ya, jadi gue rasa itu aja buat video kali ini. Kayak biasa kalau misalkan kalian punya koreksi, saran atau pertanyaan, nggak perlu ragu, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, kalau misalkan jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Jadi ya udah, paling itu aja. Gua Erwin. Ska, kok ini bisa muter, Ska? Jelek banget. Oke, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan pastinya seperti biasa jangan lupa untuk berkarya.